Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam ini saya akan mengajarkan di pertemuan 12 tentang network diagram untuk mata kuliah MPSI. Semoga kalian dalam lindungan Allah dan kita sama-sama selalu sehat, amin. Di pertemuan 12 ini membahas tentang network diagram atau diagram jaringan kerja bagian 2. Nanti di sini kita akan banyak rumus dan akan banyak diagram sebentar. Ketentuan network planning adalah ini dia. Semua kegiatan dapat digunakan atau dapat dilaksanakan jika kegiatan sebelumnya selesai. Lalu gambar anak panah ini menunjukkan urutan. Lalu urutan dalam mengerjakan pekerjaan. Not adalah lingkaran atau kejadian. Nomornya tidak boleh sama. Dua buah kejadian dapat dihubungkan oleh suatu anak panah. Network dimulai dari satu kegiatan awal dan satu kegiatan akhir. Ini cara menyusun diagram jaringan kerja seperti kemarin sudah dijelaskan ya. Ada kegiatan, ada predesesor, dan ada lama kegiatan. Pembentukan diagram jaringan kerja seperti ini. Nah, ada notnya dan ada anak panah serta hurufnya kejadian dan ada durasinya. Ada predesesornya, ada yang namanya tadi kegiatan. Kalkulasi waktu kegiatan CPM ini adalah metode yang digunakan untuk penaksiran pelaksanaan kerja. Nah, ini ada SPA, SPL. SPA itu disebut juga dengan EET, SPL itu disebut juga dengan LED. SPA itu bagian atas atau awal, SPL itu bagian bawah atau bagian yang paling di bawah. Pengertian EET dan LED dalam CPM. Dalam critical path method atau CPM ada EET dan ada LED. Tadi EET ini adalah awal dan LED ini adalah akhir. Earliest awal, LED akhir. Nah, EET dan LED awal, akhir, ada I, ada J. Ada kegiatan namanya dan ada durasinya. Kejadian kegiatan antara dua event. Nih ada SPA, ada IJ, ada SCM dan ada SLS. Ada juga SCS, SLM. IJ nomor peristiwa ini, N ini nama kegiatan, ini durasinya. Nah, untuk kepanjangan kalian bisa baca di sini ada SPA saat paling awal, SPL saat paling lambat, SCM saat paling cepat, SCS saat paling cepat mulainya kegiatan nih. Selesai kegiatan, ini mulainya kegiatan, lalu paling lambat selesainya kegiatan. Rumus diagram network. Ini rumusnya kalian tidak perlu hafalkan, tapi nanti boleh lihat. Contohnya SPAJ, SPAI ditambah D. SPAJ itu yang ini ya, SPAI ditambah D. Lalu SPLI yang ini. Mencari SPLI adalah SPLJ dikurang D. Atau boleh juga pakai SCS adalah mencari SCS yang ini, SCM ditambah D. Atau mencari SLM yang ini, SLS dikurang D. Seperti itu. Itu adalah paling awal, paling lambat. Sekarang paling cepat, paling lambat minimal. SPAJ yang belakang adalah max SPAI. Max SPAI ditambah D. Tambah yang ini. SPLI adalah SPLI yang ini min SPLJ dikurang D. Prosedur perhitungan maju SPA atau EET. Perhitungan majunya ini, maju itu SPA atau EET, jangan sampai kebalik ya. Rumus EET adalah EET ditambah D max, atau SPA sama dengan max SPA tambah D. Intinya kalau maju itu ditambah.
Tentukan nomor peristiwa, lalu posisi awal SPA 1 pada setiap posisi J SPA ditambah D, artinya dicari nilai yang paling tertinggi, max cari yang paling tertinggi. Contoh perhitungan SPA. Ada SPA J, ada SPA I. Nah, ini dia SPA J yaitu SPA I ditambah D. SPAI ini 0 ditambah 2. Ini di awalnya 0 ya. Kalau mencari ini adalah 2 ditambah 4. Sedangkan yang ini adalah 6 ditambah 3, itu SPAI. SPAJ maksud saya. SPCJ. SPAJ itu tadi yang ini ya, A ya. Berarti 0 tambah 2. SPCJ. C itu yang ini, SPCJ. Berarti 2 ditambah 4. Atau nanti kita lihat, ini bukan 2 ditambah, ya ini 2 ditambah 4 sama dengan 6 ya. SPAI ditambah D. 2-nya ini berasalnya dari depan sini ya. Karena max XPAI ditambah D. Max XPAI-nya adalah SPAI yang bagian sini. Berarti max-nya ini karena paling besar ada 0,2, berarti 2. Nanti kita akan lihat lagi contohnya. Kalau yang ini 3 ditambah 2, karena yang paling besar adalah 3. Kalau ini 6 ditambah 3 sama dengan 9. Paling besar adalah 6. Pada peristiwa 4, kita lihat ini ya. Pada peristiwa 4 ada 2 nilai SCS, yaitu 6 dan 5. Peristiwa 4 ada 6, ada 5. Maka diambil yang paling tinggi nilainya, yaitu 6. Nah, ini dia. Peristiwa 4 ini dia 6 dan 5 yang menunjuk ke dia. Tapi nilainya yang paling tinggi adalah 6, makanya di sini diambil 6. Nah, ini 2 karena yang menunjuk hanya 1, hanya 2. Nah, ini depannya 3 karena yang menunjuk hanya 3. Nah, ini 4 karena yang menunjuk ada 2, angka 6 dan angka 5, maka harus dipilih salah satu yang paling besar, yaitu 6. Jadi di sini 6 bukan 5 ya. Proses perhitungan mundur SPL. Mundur ini dikurang. Saat paling lambat adalah sama dengan saat paling awal pada peristiwa akhir. Jadi pada setiap posisi I sama dengan SPLI sama dengan min SPLJ min D, artinya nilai yang paling rendah dari SLM saat paling lambat mulai kegiatannya pada peristiwa I. Nah, ini kalau dibaca memang bingung. Kita lihat aja. Kita lihat perhitungannya langsung. SPLJ dikurang D. SPLJ berarti SPLJ-nya 2. SPLJ itu bagian low, itu bawah ya. 2 dikurang 2, berarti 0. Ini bagian SPLJ lagi. Sekarang SPLI berarti yang depan. Ini masih SPLJ semua nih ya. Max-nya belum kelihatan. Pada peristiwa 1 ada 2 nilai SLM, 0 dan 1. Ini 0 dan 1. Maka diambil yang paling rendah, yaitu nilainya 0 SLM. Nah, ini SPLJ-nya ternyata belum dihitung ya. Jadi max-nya ini belum dihitung. Jadi kalau yang perlambatan itu diambil dari panah terakhir SPLJ, tapi diambil yang bagian yang bawah yang warna merah ini. Kalau tadi diambil yang bagian atas, kalau ini yang bawah. Nah, kita lihat SPLI adalah max SPLJ dikurang D, berarti dicari yang paling tinggi. SPLJ berarti 0 sama 1, yang paling tinggi adalah 1. Max SPLJ 1
kurang D-nya di awal itu tidak ada ya. Kalau mencari ini coba 2 dan 4, paling tinggi 4. Untuk yang B, untuk maksnya berarti nanti saja saya jelaskan ya. Di yang selanjutnya sepertinya ada contohnya lagi. Nah, ini perhitungan yang ini adalah untuk SPLI. SPLI yang ini. SPLJ dikurang D. Kalau yang max ini belum ada contohnya, jadi nanti kita akan mencari dulu. Coba saya lihat yang ini dulu. Max XPAI. Nah, kalau ini sudah ada. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke. Perhitungan mundur. 2 dikurang 2 sama dengan 0. SPLJO berarti ini boleh milih salah satu rumusnya, tetapi ini yang dipakai adalah rumus di awal. SPLJ dikurang D berarti 2 dikurang 2, lalu 4 dikurang 3, lalu 6 kurang 4, lalu 6 kurang 2, lalu 9 dikurang 3 sama dengan 6. Seperti itu ya, itu yang paling mudah saja. Yang tadi sebelumnya tidak perlu diperhatikan. Tentukan SPC dan SPL. SPC itu tadi yang ini ya, SPC. Nah, SPC dan SPL. Nah, SPL boleh pilih salah satu, rumus tapi yang depan saja. Kalian kerjakan, lalu ini ada, hitunglah SPC dan SPL. Sebentar, tugasnya jangan yang ini saja. Yang ini saja yang sudah jadi diagramnya ya. Hitung SPC dan SPL. Ini saja. Kalau yang ini kan belum jadi diagram, jadi kalian harus menggambar lagi. Kalau kemarin-kemarin kita latihan sudah menggambar diagram. Jadi sekarang tinggal menghitung SPC dan SPL saja. Tolong dikerjakan. Ini tidak perlu yang tugas 2 karena terlalu banyak. Lalu sekarang kita bahas float dan lintasan kritis. Apa itu float? Float adalah waktu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan sumber daya secara optimal. Ada total float, ada free float, dan ada independent float. Lalu definisi jalur dan kegiatan kritis adalah ada ES, ada LS. Ini kemarin kita sudah pelajari ya, ada EF, ada LF. Jadi ada year, list, ada latest. Ya, ada awal, ada akhir. Apabila hanya sebagian dari kegiatan bersifat kritis, kegiatan tersebut secara utuh dianggap kritis. Menetapkan jalur kritis. Jalur kritis ini apa sih? Lintasan sepanjang diagram yang punya waktu terpanjang. Jadi, lintasan kritis atau jalur kritis itu adalah lintasan yang paling terpanjang durasinya. Dapat dilakukan dengan 2 cara, kegiatan yang punya jumlah durasi terbesar dan dengan menghitung kegiatan yang punya nilai total float sama dengan 0. Tapi biasanya yang A ini yang sering dikerjakan. Ada peristiwa kritis. Ini peristiwa yang paling awal, yang tidak mempunyai tenggang waktu, itu peristiwa kritis. Berarti sama dengan 0. Ada kegiatan kritis, kegiatan yang sangat sensitif terhadap keterlambatan. Maka umur proyek akan terlambat juga, itu kegiatan kritis. Jadi kegiatan ini harus segera dilakukan. Suatu kegiatan bisa dikatakan kegiatan kritis bila di antara 2 peristiwa kritis. Namun antara 2 peristiwa kritis belum tentu terdapat kegiatan kritis. Nah, ini dia. Nah, ini rumusnya ya. Lintasan kritis. Lintasan yang terdiri dari kegiatan, peristiwa, dan dummy. Semuanya tapi yang kritis. Lalu, lintasan ini dimulai dari peristiwa awal sampai dengan akhir berbentuk lintasan. Tujuannya adalah mengetahui keterlambatan proyek. Berdasarkan prosedur dan rumus untuk menghitung umur proyek, dapat disimpulkan bahwa umur lintasan kritis sama dengan umur proyek. Lintasan kritis lintasan yang paling lama pelaksanaannya. Nah, ini ada kegiatan 1, 2, 4, 5 disebut peristiwa kritis.
1, 2, 4, 5. Kenapa disebut peristiwa kritis? Karena durasinya 2 tambah 4 tambah 3 itu 9 ketimbang yang jalur bawahnya. Kalau bawahnya itu 5, 6, 7, 8. Jadi lebih panjang untuk ke itu yang 9 ya. Jadi ACE ini adalah kegiatan kritis karena diapit 2 peristiwa kritis. 1, 2, 4, 5 nih, 1, 2, 4, 5 ini adalah kegiatan ACE adalah jalur kritis. Buatlah network diagram. Nah, ini ada nama, ada kegiatan, ada predesesor, ada lama kegiatan. Setelah terbentuk seperti ini, nah kalau kita lihat, kalau kita mau ke angka 8, coba kita lihat jalur yang atas, 2, 3, 12. Hasilnya berapa? 2, 3, 12 berarti 5 tambah 12, 17. Lalu 8, 2, 4, 10, 14, 4, 6, 11. Berarti kita yang paling lama adalah dari 8 ke 12, langsung ya 20 totalnya. Makanya di sini disebut lintasan kritis, peristiwa kritis 1, 3, 5, 8. Lalu peristiwanya 2, 4, 6, 7. 1, 3, 5, 8, 2, 4, 6, 7. Mana ya? Dan peristiwa 1, 3, 5, 8, 2, 4, 6, 7. Oh, ini non kritis lainnya. DC ini kritis, D dan C ini kritis. Kegiatan selainnya itu non kritis. 1, 3, 5, 8 adalah kegiatan D dan C itu kritis. 3 ke 5 ini adalah dummy. Kalau titik-titik ini disebut dummy. Seperti itu namanya lintasan kritis ya. Lintasan yang paling terpanjang atau paling lama. Nah, ini tidak perlu dikerjakan, jadi ini dikerjakan. Ini tidak perlu dikerjakan. Yang latihan yang tadi, nah ini itu ditambah. Kalian tentukan peristiwa kritis, lintasan kritis, dan lain-lain seperti yang tadi. Jadi selain ini tadi menghitung SPC dan SPL, kalian juga menentukan seperti ini ya, peristiwa, kegiatan, peristiwa. Nah, menentukan seperti ini. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan latihannya tidak memberatkan. Untuk bagi yang belum jelas silahkan japri, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.